Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Fisika. Kali ini kita akan membahas soal tryout dari Bimbel Indonesia College yang diadakan pada bulan Maret. Tryout online ini memang diadakan karena ada wabah corona, sehingga untuk tetap mendampingi siswa belajar, diadakanlah tryout online. Tapi ternyata antusiasme dari siswa sangat tinggi. Ya, karena memang SBMPTN sudah semakin dekat ya, jadi memang harus semangat belajar, semangat berlatih. Sebelum kita bahas soalnya, mungkin kita perlu review hasil tryout. Sebanyak 101 siswa telah mengikuti tryout online ini. Dan ternyata dari 101 siswa, rata-rata yang diperoleh adalah 28 dari 43 poin. Jadi soal ini memang sengaja dibuat bertingkat, artinya saya klasifikasikan tryout ini berdasarkan tingkat kesulitan. Jika soal mudah untuk siswa yang mendapat benar akan memperoleh poin 1, sedangkan untuk soal yang sedang memperoleh poin 3, untuk soal sulit akan memperoleh poin 5. Seperti itu tesnya. Dan dari itu semua diperoleh hasil seperti ini. Nilai rata-ratanya adalah 28 dari 43 poin. Sedangkan rentang nilainya bisa dilihat di sebelah sini. Poin minimal yang diperoleh oleh siswa adalah 3. Poin tertinggi adalah 41. Nah, selamat untuk yang mendapatkan poin 41. Mungkin untuk yang poin 3 ini harus belajar lagi. Atau mungkin memang terkendala koneksi ya. Jadi waktu ngerjakan belum selesai, tiba-tiba kuotanya habis. Ya, nggak apa-apa lah. Coba lagi, terus semangat. Nah, ini 41, saya ucapkan selamat yang sudah memperoleh 41, hampir 100% mampu menjawab dengan benar. Ya, saya tahulah siapa namanya, tapi tidak perlu kita pamerkan gitu ya di sini. Dari keseluruhan soal yang disajikan, ternyata ada beberapa soal yang masih minim siswa yang menjawab dengan benar. Jadi masih banyak siswa yang salah di nomor-nomor ini. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 10, sama nomor 15. Karena kita akan membahas soal nomor 1, di sini ada 38 siswa dari 101. Jadi hampir 38% yang menjawab dengan benar. Nah, sepertinya soal nomor 1 ini tergolong sulit ya. Jadi kita akan coba untuk melihat seperti apa soal nomor 1. Ini adalah soal tryout nomor 1 yang diambil dari soal SBMPTN 2018. Kita akan coba selesaikan. Cuma yang perlu diingat, yang dipelajari adalah bagaimana pola pikirnya. Bukan bagaimana mengerjakan soal ini. Tapi pola pikir untuk memecahkan permasalahan yang ada di sini. Karena nanti pasti soal yang ada di luar sana atau soal yang keluar tidak akan sama persis. Tapi coba Anda pelajari bagaimana cara pikir, bagaimana pola pikir dalam menyelesaikan permasalahan fisika. Baiklah, langsung saja kita mulai. Posisi sebuah benda bermassa 100 gram yang bergerak di sepanjang sumbu X adalah X fungsi T sama dengan min 4T plus T kuadrat dengan satuan untuk posisi X adalah meter dan untuk waktu T adalah detik. Impuls yang bekerja pada benda tersebut pada selang waktu dari T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 3 detik adalah, ada 5 pilihan di sini. Kita akan coba analisis dulu dari persoalan. Pada persoalan ini diketahui besaran massa, yaitu 100 gram, dan ada besaran posisi, fungsi posisi. Juga ada waktu. Yang ditanyakan adalah impuls. Maka kita harus fokus dulu terhadap permasalahan, yaitu menanyakan tentang impuls. Ini
diselesaikan dengan beberapa besaran yang tadi sudah diketahui, yaitu posisi, massa, dan waktu. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini, impuls, maka kita perlu mengetahui tentang impuls. Kalau dilihat dari persamaannya, impuls ini adalah I sama dengan F kali delta T. Karena impuls itu adalah gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu yang sangat singkat, F kali delta T. Oke, kita lihat tidak ada hubungannya dengan massa maupun posisi, tapi ada hubungan dengan waktu. Kita coba analisis lain dari impuls yang kita ketahui bahwa impuls ini selalu dikaitkan dengan besaran lain. Kalau kita ingat, materi kelas 10 atau 11 ya, itu judulnya menjadi satu, yaitu impuls dan momentum. Kalau dibuat satu seperti itu, pasti mereka punya hubungan. Apa hubungan impuls dengan momentum? Momentum itu P sama dengan M kali V. Hubungan antara impuls dan momentum dinyatakan dengan I sama dengan delta P. Impuls dapat menyebabkan perubahan momentum. Sehingga jika kita jabarkan, karena massa dalam kasus ini tidak berubah, maka perubahan momentum disebabkan karena adanya perubahan kecepatan. M kali delta V. Oke. Dari sini kita sudah tahu kaitan antara impuls dengan besaran yang sudah diketahui, yaitu massa. Kita sudah menemukan kaitannya ini. Massa. Massanya nanti akan digunakan dalam menyelesaikan masalah impuls. Ketika massanya sudah diketahui, untuk mencari impuls, maka kita perlu mencari delta V. Tentunya delta V itu sangat erat hubungannya dengan waktu. Kita punya hubungan. Ini punya hubungan dengan posisi juga. Maka kita bisa mengaitkan hubungan antara besaran-besaran yang tadi diketahui. Kita coba. Apa hubungannya V dengan waktu dan posisi? Karena tadi yang diketahui posisi ini adalah persamaan, yaitu X sama dengan min 4T plus T kuadrat. Sudah tahukah hubungan antara posisi dan kecepatan? Ada beberapa besaran tentang kinematika gerak, yaitu ada posisi X, ada kecepatan V, dan ada percepatan. Jika diketahui fungsi posisi, dan kita ingin mengetahui fungsi kecepatan, maka turun, maka kita bisa menggunakan turunan, yaitu V sama dengan turunan X terhadap waktu. Nah, ini
kita gunakan untuk mencari kecepatan tadi. Sehingga untuk mencari kecepatan, kita perlu mengetahui fungsi V terhadap waktu. V sama dengan turunan fungsi posisi terhadap waktu. Kita masukkan persamaannya, V sama dengan turunan dari min 4T plus T kuadrat. Ya, maka hasil turunannya kita bisa memperoleh min 4 plus 2T. Ini adalah fungsi kecepatan terhadap waktu. Yang ditanyakan adalah impuls dari T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 3 sekon. Maka kita perlu mencari berapa kecepatan benda pada saat 1 sekon. Kita masukkan ke dalam fungsi waktu, V sama dengan min 4 plus 2 kali 1, diperoleh V-nya adalah min 2 meter per sekon. Itu adalah V saat T sama dengan 1. Kemudian, kita harus mengetahui juga kecepatan saat T sama dengan 3. Jadi kita masukkan saja V sama dengan min 4 plus 2 kali 3. Sama dengan 2 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan saat detik ketiga. Kita hubungkan persamaan ini untuk mencari impuls. Kita gunakan. Ini kita selesaikan. I sama dengan M kali delta V. Masanya tadi diketahui 100 gram. Jadi kita masukkan masanya, I sama dengan 100 gram, jadikan kilogram. Masanya 100 gram. Kita jadikan kilogram sama dengan 0,1 kilogram. Sehingga masanya 0,1 dikali dengan V detik ketiga min V detik pertama. Kita lanjutkan. I sama dengan 0,1. Pada detik ketiga, kecepatannya adalah 2. Dan detik pertama adalah minus 2. Jadi V3-nya 2 dikurangi min 2. Kenapa minusnya kita masukkan? Ingat, kecepatan adalah besaran vektor. Jadi tanda negatif ini perlu kita masukkan di dalam penyelesaian untuk mencari impuls. Nah, di sini pasti banyak yang salah. Pasti banyak yang lupa. Nah, itu salah satu faktor, itu salah satu jebakan. Karena memang sering siswa itu lupa memasukkan tanda negatif. Hasilnya akan sangat berbeda. Kita lihat. I sama dengan 0,1. Karena tanda negatif bertemu negatif, berarti 2 plus 2. Hasilnya impuls sama dengan 0,1 dikali 4. Impulsnya sama dengan 0,4 kilogram meter per sekon. Oke, jawabannya 0,4 kilogram meter per sekon. Ya, jawabannya adalah C. Selamat untuk yang sudah menjawab dengan benar. Untuk yang salah, coba diintrospeksi lagi. Mana yang salah? Apakah tadi memang lupa masukkan tanda negatif? Atau apa? Masih tersesat di mana? Jika ada koreksi atau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jika memang menurut Sobat Fisika pembahasan ini sangat bermanfaat, bolehlah
di-share ke teman gitu ya, agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, itu saja untuk kali ini. Kita akan bahas soal berikutnya di video berikutnya. Biar tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe. Mungkin kalau ada yang ingin mencoba soal tryout online, bisa minta linknya di kolom komentar. Silakan kalau ada yang mau daftar. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.